Samsung Galaxy S24 Ultra ini sekarang udah 4 bulan umurnya dan gue pakai dari pas pertama banget rilis pre-order sampai sekarang sebagai HP utama untuk karir YouTube gue. Gimana kah experience gue pakai HP ini? Yuk mari kita langsung aja review si Galaxy S24 Ultra. Halo guys, nama gue Stan dari StepTech dan mari kita langsung aja full review si Samsung Galaxy S24 Ultra gue. Ini bakal agak sedikit lama length videonya karena memang ini bakal gue sedetail mungkin soalnya kan pemakaian gue personal. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk video recording buat yang penasaran, gue nge-record video ini pakai Asus Zenfone 10 di resolusi 4K 60. Kalian bisa nilai gimana kualitasnya? Menurut gue sih kualitasnya sangat baik. Oke, langsung aja kita balik ke HP-nya. Seperti biasa yang pertama kita bahas dulu untuk harga dan spek HP ini. Harga sendiri, yang pastinya harganya tuh, pas gue beli pre-order, ini gue beli yang varian paling to the top ya, 1 TB soalnya kan buat kerja. Dan gue tuh beli di harga 22,5 juta karena waktu itu dapat pre-order promo. Sekarang kira-kira harganya sekitar 23 juta ya kalau nggak salah 1 tera. Ya cukup oke lah, nggak semurah pas pre-order tapi udah masih bagus harganya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan juga wallpaper Sparkle yang menurut gue bagus banget untuk HP yang pakai layar AMOLED, sangat vibrant. Gue juga udah taruh semua linknya di deskripsi. Untuk spek, karena ini speknya bejibun banget, gue bakal singkat aja. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy, terus punya layar 6,8 inci, Dynamic AMOLED yang pastinya LTPO display. Dia bisa sampai 1 Hz, 120 Hz display, 2K screen, terus dia itu bisa sampai 2600 nits untuk brightness-nya. Dan dia punya baterai 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 45 watt, dan juga 15 watt wireless charging, dan 5 watt reverse wireless charging. Oke, dan next mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. Pertama untuk build, ini sekarang build-nya sudah lebih kokoh dari tahun kemarin. Dia bodi belakang terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass Victus, bodi samping dia sudah pakai frame-nya itu pakai titanium, tapi nggak sekuat titanium Apple ya, ini titanium grade 2. Untuk layar depan ini pakai Gorilla Glass Armor yang lebih powerful dan lebih durable dari Victus, tapi dia juga punya anti-reflecting coating yang bagus. Cuma ini gue nggak bisa liatin di video ya, karena gue udah pakai skin protector untuk pengaman ya pastinya. Jadi anti-reflectingnya jadi nullified ya, jadi hilang. Tapi pas gue beli pertama kali ini emang anti-reflectingnya bener-bener game breaking banget sih menurut gue. Dan untuk desain depan bisa kita lihat memang dia jadi bener-bener flat. Yang gue suka sih, banyak orang lebih suka edge biar kelihatan keren, gue sih lebih suka flat. Buat nulis jauh lebih gampang. Nanti kita bakal bahas S Pen-nya di UI ya. Tapi ya, untuk desain depan sendiri sih gue suka. Dia bezelnya sangat tipis, sangat simetris, dan overall kelihatan sangat mewah banget. Flat display menurut gue cocok banget untuk Note sih. Nggak kelihatan aneh, dan nyari screen protector juga yang pastinya bakal jauh lebih mudah daripada layar yang pakai edge. Sedangkan untuk bodi belakang ini simple banget sih, kayak di S24 Ultra, kayak di S23, kayak di S22 Ultra. Desainnya nggak berubah, cuma ada warna baru ya. Ini gue pakai warna violet yang nggak ungu-ungu banget sih, dia lebih ke ungu tua kebiruan ya. Tapi kalau gue suka warna ungunya, lumayan keren, dan ini pasti matte, jadi nggak terlalu nge-attract fingerprint. Nah, terus bagaimana untuk kualitas displaynya Dynamic AMOLED? Samsung memang menurut gue sih untuk masalah layar di best ya. Bisa kita lihat itu gue coba 8K HDR test, itu pakai HDR nyala, sangat baik kualitasnya, sangat vibrant, sangat enak dilihat, dan yang pastinya ini sih menurut gue untuk layar, untuk kelas flagship, one of the best. Kalau misalnya dibanding sama Apple, gue masih lebih suka layarnya Samsung. Sama halnya juga untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini bisa sampai 2600 nits. Jadi bisa kita lihat itu di biro, itu kondisi cahayanya lagi panas ngereng-ngereng, masih kelihatan, masih usable, nggak ada masalah sama sekali. So that's pretty good. Dan bagaimana untuk haptic dan touch-nya? Touch nggak ada masalah sama sekali, nggak ada isu-isu kayak HP Cina Xiaomi gitu yang kalau misalnya kita nonton YouTube, tangannya gini-gini bakal ke-skip gitu, nggak ada masalah di HP ini. Overall touch nggak ada masalah, dan untuk haptic, memang haptic dia menurut gue, kalau misal top 3 ya, Google, Apple, sama Samsung. Google nomor 1, Apple nomor 2, Samsung nomor 3, tapi nggak beda jauh sama Apple. Yap, memang ini hapticnya cukup oke, tapi menurut gue agak kurang powerful, nggak se-powerful Apple, dan nggak seenak Google. Google sih masih nomor 1, tapi untuk kelas flagship ini udah menurut gue ketiga paling enak banget hapticnya. Dan ya, nggak ada masalah sih, cuma ya kalau dibanding sama yang lebih bagus, masih ada. Terus bagaimana untuk biometrik? Biometrik ini menurut gue sih love-hate relationship ya.
Biometrik kan bisa pakai Face ID yang pakai front camera, yang gue nggak rekomend karena scanningnya tuh kadang kerja, kadang nggak, dog shit, dan juga nggak secure. Atau kalian pakai ultrasonic fingerprint yang under display. Dan bisa kita di B-roll itu kadang-kadang nggak mau scan ya. Dan apalagi kalau tangan gue itu kondisinya lagi kering, kerontang, kering total, kadang suka nggak mau nge-scan for no reason. Jadi scanningnya memang gue sih kurang suka sama ultrasonic, tapi ya bisa dibilang kalau misalnya 0 dari 10 berhasil, gue scanning itu sekitar 7-8 dari 10 berhasil. Ya mungkin tangan gue aja mungkin ya yang fingerprintnya jelek, mungkin I don't know, tapi pakai S24 Ultra sih, atau pakai HP apapun yang pakai optical fingerprint, itu fingerprintnya nggak se-reliable tradisional menurut gue. Ya sama seperti HP flagship lainnya pakai optical atau ultrasonic lah, bisa dibilang. Terus bagaimana untuk kualitas audio HP ini? Pertama kita bahas audio via 3.5 mm to headphone jack, jadi gue pakai 3.5 mm to headphone jack, salah. 3.5 mm to USB Type-C, retarded otak. Jadi gue tuh pakai Vention mereknya untuk konverternya, bisa kita lihat, dan gue tes pakai earphone Truth Ear Hexa yang gak berat-berat banget, tapi bisa dibilang butuh 2 kali lipat power dari IM biasa. Di HP ini, menurut gue kualitasnya sangat bagus. Memang ini lebih ke arah bassy, jadi Truth Ear Hexa yang suaranya tuh balance, jadi agak sedikit bassy, yang bikin suara memang jadi fun. Soundset masih luas, separasi instrumen bagus, mid-range masih crispy, dan overall sih, ini suaranya sangat baik. Full volume-nya juga ini bisa ultra keras dengan pretty much volume step yang banyak banget. Dan volume step-nya juga kalian bisa atur sendiri di Goodlock kalau ingin ya. Jadi nanti kita bakal bahas di Goodlock, tapi untuk in summary aja, ini tuh gue volume buttonnya diedit di Goodlock, dan di Goodlock pun kalian bisa edit berapa step. Ini gue taruh di 5 step, tapi kalian bisa edit 1 step pun bisa. Jadi buat kalian yang dengerin pakai headphone, TWS, atau wired, terus pengen spesifik volumenya, tinggal pakai Goodlock, turunin ke 1 step, bisa spesifik banget. Jadi ya, kustomisasi sih udah mantap berkat Goodlock. Dan bagaimana untuk kualitas speakernya? Kualitas speaker sih gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos karena biar kerasa lebih fun, soalnya kalau dimatiin itu menurut gue agak terlalu flat suaranya. Tapi dengan Dolby Atmos nyala ini menurut gue kualitasnya udah cukup oke menurut gue. Cukup bagus. Kalau bisa mau dibandingin sama Apple ya bisa dibilang 11-12 suaranya sama 14 Pro Max gue ya. Atau sama 15 Pro Max yang gue pernah coba punya teman gue, ya 11-12 lah suaranya. Ini punya suara yang lebih ke arah balance dengan sedikit bassy. Full volume bisa keras banget juga tanpa ada distorsi, suara khas flagship, rich mid-range-nya, vokal yang rich, dan bassnya cukup. Cuma emang yang gue kurang suka ini penempatan speakernya, dia tuh di kiri. Jadi kan kalau gue main game kayak gini ya, si kameranya di kiri, harus dirubah kayak gini yang ya harus biasa aja, cuma agak kurang enak aja gitu. Agak kurang biasa karena gue biasa kalau nggak game kayak gini. Itu hanya nitpick kecil aja. Dan untuk speaker testnya, ini dia. Gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail gimana kualitasnya. Check it out. Next kita... Next, kita moving on ke kamera quality. Kamera quality, sebenarnya kalau misalnya kalian ingin lihat kualitas videonya, bisa nonton semua video gue 1 bulan terakhir ya, atau 2 bulan terakhir itu pakai S24 Ultra semua, kalian bisa nilai gimana. Tapi untuk lebih detailnya kita bakal bahas di sini. Kamera sendiri, kamera belakang dia pakai setup quad kamera, ya 4 kamera. Main kamera di 200 megapiksel yang pastinya khas Samsung Ultra ya. Terus dia tuh kamera keduanya 50 megapiksel, optical zoom 5 kali, kamera ketiganya itu 10 megapiksel, 3 times zoom, dan kamera terakhirnya itu ada di 12 megapiksel atau 13, gue lupa lagi ada di tulisannya, itu tuh ultra wide. Sedangkan untuk kamera depan dia tuh di 12 megapiksel yang bisa nge-close sampai 4K 60, dan tadi kamera belakang bisa sampai 8K 30 fps khas Samsung zaman S20 ya kalau nggak salah. Dan gimana kualitasnya? Kualitasnya menurut gue sih sangat baik. Samsung punya kualitas foto yang lebih ke arah vibrant ya, gue bisa bilang lebih ke arah saturasi yang terang. Kadang-kadang exposure juga menurut gue agak terlalu terang, tapi overall sih masih pleasing to the eye dan masih flagship sih. Walaupun kadang suka nggak senatural Pixel 7 bisa kalau dibandingin, atau nggak se-sharp iPhone, tapi gue suka sih nggak se-sharp iPhone, karena iPhone menurut gue agak terlalu over sharpen fotonya. Ini lebih soft, jadi kayak ada feeling mirrorless-nya. Dan untuk zoom-nya juga ini cukup oke, bisa kita lihat kalau bisa kita ngezoom, itu tuh gue foto dan kita ngezoom hampir 50 kali bakal ke foto si fan-nya, atau di foto satu lagi nih gue ngezoom ke bulan,
siang hari tuh bulan, gak tau kenapa tiba-tiba muncul, mungkin gara-gara langitnya biru banget. Itu bisa, dan Samsung sih kualitasnya cukup bagus. Gak beda jauh sama S20 Ultra, tapi gue bisa bilang sih lebih rapih ya sekarang zoomnya daripada generasi sebelumnya. Ultralight juga bisa kita lihat cukup solid, bisa mempertahankan detail yang sama, kualitas yang sama dengan main kamera. Cuma memang kalau di low light itu agak kurang. Dan untuk selfie juga ini menurutnya cukup bagus. Ini bisa wide selfie, kualitasnya cukup oke. Portraitnya juga cukup bagus, walaupun bukan terbaik, tapi overall ini kualitasnya masih sangat flagship sih, dan gue nggak ada komplain sama sekali. Terus bagaimana untuk video recording? Yang pastinya gue sering banget pakai HP ini sebagai HP untuk YouTube, jadi gue udah familiar. Tapi biasanya kalau gue nge-record di video ini gue pakai Pro Video ya, jadi biasanya kalian tinggal ke kamera, terus gue pakai Pro Video ini nih. Jadi bisa diatur sendiri ISO-nya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya record di studio gini, si cahayanya tuh suka terlalu terang gitu. Jadi kalau misalnya gue record gini tuh si ininya nih, si manga ini yang di samping suka kelihatan terlalu overexposed kalau pakai auto. Jadi gue pakai Pro Video buat diturunin ISO-nya dikit dan shutter speed-nya dinormalin di 1:125 karena gue nge-record di 60 fps biar kelihatan lebih natural dan nggak banyak kayak noise ya. Gue rekomendasi kalau misalnya kalian ngevideo kayak gini, diem kayak gini, static ya, nggak gerak-gerak, agak variable, mendingan di Pro Video aja. Cuma yang gue kurang suka sama Pro Video tuh kalau misalnya kalian lagi nge-record kayak gini, itu gonta-ganti lensanya agak ribet ya. Jadi malah suka nggak bisa, dia nggak mau ganti lensa kadang-kadang. Suka ribet, dan kalau lagi kayak gini yang pastinya kalian bisa atur, cuma emang agak awkward aja atur langsung dari sini, karena gue kurang biasa sama touchscreen kayak gini, jadi gue harus terbiasa dulu. Jadi ya, untuk static sih enak, tapi untuk dynamic memang karena ini touch control agak kurang enak menurut gue. Anyway, video recordingnya kita bakal tes di resolusi 8K 30 dan 4K 60, itu dua-duanya bakal di resolusi, bakal di mode auto aja ya, karena kan yang orang wajarnya pakai. Jadi ya, ini dia sampelnya pakai resolusi 8K 30 dan 4K 60, buat yang penasaran itu gua tes di Batu Nunggal, Bandung. Check it out. Nah guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 S24 Ultra. Ya, HP utama gue sering banget rekam pakai HP ini buat video dan lain-lain. Warna khas Samsung sangat terang, sangat vibrant menurut gue. Kayak gini ya. Dan untuk Samsung sih, seleksi segini mendingan di 4K ya. Ini 4K 60-nya juga bagus banget. Dan kalau kita penasaran mau switch ke 8K kayak gini. Nah, 8K kayak gini, di viewfinder masih agak sedikit delay. Tapi overall sih bagus. Overall masih oke. Kalau zoom, kita lihat zoom, dia kalau 8K hanya bisa 5 kali ya zoomnya. Tuh, masih detail banget. Anyway, kita langsung aja move on ke gaming performance-nya. Let's go. Ya, bisa dibilang kualitasnya cukup bagus ya. Dan bagaimana untuk gaming performance-nya? Jadi Samsung tuh memang lumayan ngasih tahu kalau HP ini sebenarnya bisa buat game karena dia tuh vapor chamber-nya digedein ya. Kalau nggak salah digedein 70% gitu, gue lupa lagi. Tapi lebih gede daripada S23 Ultra, dan ditambah lagi dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang lebih efisien, gak cepet panas, yang pastinya bakal improve. Jadi bagaimana untuk performance gamingnya? Tapi sebelum itu, buat yang penasaran, gue bakal liatin dulu ini Geekbench-nya buat yang penasaran aja. Ini aja gede banget ya, ada di 21406398. Very big. Lihat, gede banget skornya, yang pastinya flagship banget. Dan game performance-nya, gue sih untuk settingannya sendiri, biasanya gue pakai game plugin. Gue biasanya nyalain Game Booster Plus ya. Gue nggak pakai apa itu tuh yang ignore device performance, itu gue lupa lagi modenya apa. Gue nggak pakai itu karena untuk nge-sustain performance aja, gue pakainya Game Booster Plus aja dengan settingan biasanya custom mode, lebih ke rata kanan semua. Untuk game gue tes, bisa kita lihat itu gue main Wuthering Wave. Tapi Wuthering Wave itu bukan pas rilis ya. Jadi bukan yang baru-baru ini rilis. Itu Wuthering Wave pas gue mainin jadi close beta tester. Yang udah lama memang. Jadi gue dapet sampelnya, itu gue main di semua rata kanan, itu Wuthering Wave bisa kita lihat. Dan FSR-nya mati. Gue rasa pakai HP ini FSR nyala sama mati nggak terlalu beda jauh. Dan kualitas juga nggak terlalu beda jauh. Jadi gue sih mending dimatiin aja FSR-nya. Kalau ingin performance lebih mungkin bisa dinyalain, tapi gue dimatiin FSR biar ngelihat kualitasnya gimana. Takutnya ada sedikit grafiknya turunnya. Jadi rata kanan FSR mati, bisa kita lihat gameplay sih smooth banget, gak ada masalah. Dodging, parrying di Wuthering Wave gak ada masalah sama sekali. Dan gue nggak cuma tes game itu aja ya, gue suka banget main Honkai Star Rail di HP ini selama mungkin. Kadang-kadang buat nunggu, kalau misalnya lagi nunggu di mall atau lagi nunggu les, nunggu sekolah gitu, gue selalu main game-game berat kayak Honkai Star Rail.
atau kayak Monster Hunter Now, Punishing Graven, dan gak ada masalah. Main Honkai Star Rail pun gue biasa main di high setting, FPS 60, buat nge-sustain biar nggak cepet panas HP-nya. Dan itu gak ada masalah sama sekali sih selama experience gue. Memang HP bakal jadi anget, tapi gak sampai thermal throttling ya. Walaupun thermal throttling juga ini gak terlalu kerasa, jadi FPS masih, ya yang biasa 60 mungkin turun jadi sekitar 50-an, 40 paling kecil, masih oke sih. Yang mungkin berkasih vapor chamber coolingnya. Dan bagaimana untuk main game rhythm kayak Bandori. Bisa kita lihat, itu gue main Bandori di settingan rata kanan ya pastinya. Itu gue pakai Performance Z biar kalian bisa ngeliat gimana FPS-nya. Overall sih FPS-nya cukup bagus ya. Yang pastinya Bandori support 120Hz. Dan menurut gue sih Bandori memang game terberat, game rhythm terberat ya. Karena dia sekarang support 3D cut-in gitu, 3D stage dan high refresh rate. Jadi memang cukup berat untuk rhythm game. HP ini gak ada masalah sih, gak pernah panas. Dan kalau misal kalian main di rata kanan, terus gak ada 3D stage, itu sebenarnya sih oke aja. 120Hz bisa stay. Tapi kalau misal main di 3D stage, kadang-kadang suka turun ke 90Hz. Masih high refresh rate, tapi ya FPS-nya naik turun. Jadi kalau misal kalian ingin sustain, mungkin bisa di standar setting, gak usah di high kali ya. Tapi untuk touch sendiri, gak ada masalah. Audio juga gak ada masalah. Mantep banget. Cuma mungkin agak kegedean aja ya, untuk para jempol player. Nah, terus selanjutnya bagaimana untuk UI experience-nya. Pertama kita langsung bahas saja untuk software support-nya. Yang pastinya dari S24 Ultra ke atas, S25 yang nanti akan mendatang, itu bakal disupport software-nya sampai 7 tahun. Mengikuti Google. Yang insanity banget menurut gue sih. Jadi ya, HP ini sudah bisa bersaing dengan Apple atau malah lebih baik dari Apple. Udah sangat bagus banget. Dan sekarang ini gue lagi di software Android 14. Dan buatnya penasaran aja, kan awal tuh dia ada masalah, Samsung tuh ada masalah displaynya kurang vibrant, yang pastinya udah di fix sama Samsung. Sekarang di update baru sudah kalian bisa vividnya bisa kalian kontrol sendiri. Gue full vivid karena gue suka warna vibrant, nice. Tapi ya, untuk UI sendiri sih day to day performance ya, ini gak ada masalah, sangat smooth, responsif, dan One UI menurut gue untuk UI yang ada skinnya sih nomor 1 paling gue suka. Gue masih lebih prefer stock Android kayak di Pixel Experience, Material U, tapi kalau suruh pilih skin, One UI sih paling polish menurut gue. Gue sering pakai split screen di HP ini, gak ada masalah, smooth, gak panas HP-nya. Overall performance seperti HP flagship, mantep banget menurut gue. Dan S Pen juga gue kira gue gak bakal menggunain S Pen yang ada di Samsung ini ya. Tapi ternyata gue pakai untuk latihan nulis kanji, karena gue lagi belajar kanji N4 sekarang. Kita lagi mau masuk N3, jadi gue suka praktis biar nggak lupa aja. Yap, sorry itu kelihatan tulisan gue jelek, tapi gue praktis biar inget, dan overall sih enak-enak aja. Dan gue jujur lebih suka pensil tipnya Samsung daripada pensil tipnya Apple. Apple tuh terlalu tumpul menurut gue. Kalau Samsung kayak di Tab S9 atau di S24 Ultra series phone, itu lebih tajam, jadi buat nulis enak. Terutama buat nulis kanji, rasanya lebih enak aja. Jadi S Pen sih, mungkin buat kalian gak berguna sama sekali, tapi buat gue berguna banget. Ya mungkin kalau misal buat kalian nggak berguna, S Pen juga bisa dipakai untuk circle to search lebih gampang. Karena kan Samsung banyak banget AI-nya. Gue nggak bisa sebutin banyak, tapi kalian pasti udah pernah lihat lah ya, orang nge-explain AI-nya apa aja. Di sini gue bakal bahas, kira-kira AI apa yang gue sering pakai pas gue pakai selama 4 bulan HP ini. Kira-kira AI feature apa yang gue suka pakai. Sayangnya hanya satu sih. Gue yang sering pakai itu sebenarnya hanya circle to search. Karena gue pengen tahu ini HP apa, sepatu apa, mobil apa, tinggal di circle to search. Itu bener-bener convenient banget sih. Jadi misalnya, ini kerjanya sih gampang banget. Misal kita, oh ini HP apa ya guys? Ini gue nggak tahu ini HP apa misal. Tinggal di press and hold si navigation bar-nya. Nah, langsung muncul kayak gini. Dan lebih gampang pakai S Pen sih sebenarnya, tinggal dibuletin gini. Ini kira-kira HP apa ya? Dan dia pasti langsung tahu, oh ini iPhone 4, dikasih tahu juga. Karena ini kita di Indonesia dikasih tahu gitu, kayak di toko, misalnya kalian mau beli di Tokopedia, ini harganya tuh berapa? 200 ribuan. Dan di TikTok, ada TikToknya. Dan dia langsung tahu ini iPhone 4S atau 4. Dan keluar juga video gue. Nice. Tonton nih, by the way, kalau belum nonton. Jadi ya, setelah ke search gue paling sering pakai. Ya, at least sehari sekali gue pakai karena gue suka penasaran ini barang apa. Gue lagi nonton YouTube, scan, dan gue bisa bilang prediksinya lumayan magical sih menurut gue. Gue kadang-kadang suka pakai, misal kita ngehapus orang atau mindahin orang, kadang suka pakai, tapi occasionally ya, jarang-jarang. Karena gue juga jarang keluar sih ya. Ya wajar lah ya. Terus, balik lagi ke UI experience ya. Bagaimana untuk DRM infonya buatnya penasaran. DRM info yang pasti HP ini sudah Wi-Fi L1 dan HDR10 Plus dan Dolby Vision gitu udah support semua. So that's pretty good.
Cuma walaupun tadi gue bilang ini UI-nya rame ya, UI-nya tuh bagus, UI-nya tuh paling polis, ada satu keluhan yang bikin gue agak kesel sama HP ini. By the way, sorry, lampunya mati soalnya gue kayaknya kelamaan ngomongnya jadi baterainya udah habis. Sorry about that. Jadi sorry kalau misal kirinya agak gelap. Ya, kita balik lagi. Tadi gue bilang tuh ada satu yang gue kesel banget dari UI One UI, yaitu kalau misal gonta-ganti aplikasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain pakai gestur. Kayak di iPhone. Jadi kalau bisa kita buka Google, terus kita buka Instagram, kita mau ganti-ganti kan biasanya tinggal slide gini kan. Ini tuh gue bisa bilang sliding gini gak sesmooth iPhone yang pastinya, tapi gak sesmooth Google. Kalau misal mau di ranking, ini menurut gue jelek banget tuh, lihat. Kayak ngebug gak jelas gitu, kayak apa ini, kok gak kerja? Kayak come on, mana sih touch-nya gitu, kesel kadang-kadang gue. Jadi kalau misal mau di rank, nomor 1 paling enak yang pastinya gestur kayak gitu Apple. Nomor 2 Google, nomor 3 menurut gue Xiaomi HyperOS itu jauh lebih enak, dan keempat ya One UI bisa dibilang. Please Samsung fix nih navigasi ininya. Jelek banget tuh, lihat. Kayak jarang banget bekerja. Why? Mungkin kalian punya keluhan kayak gitu, bisa komen di bawah. Last but not least, kita omongin untuk baterainya. Baterainya awal gue beli sih agak sedikit disappointing. Tapi setelah udah pakai lama kayak gini, gue bisa bilang baterainya cukup memadai. Ya bisa dibilang setara dengan iPhone 14 Pro Max, ya sedikit lebih bagus dari iPhone 14 Pro Max gue, mungkin sebagus 15 Pro Max ya. Ini baterai cukup bagus ya. Kalau misalnya kalian light usage, ini bisa dipakai 1,5 sampai 2 hari, nggak ada masalah. Kalau misalnya kalian agak sedikit heavy usage kayak gue, seharian nggak ada masalah sama sekali. Dan gue memang prinsipnya tuh nggak bakal nurunin baterai sampai 20%, sebelum 20% gue udah langsung cas. Jadi sampai 20% tuh kira-kira scan on time gue bisa dapat sekitar 7 sampai 9 jam tergantung pemakaian. Cukup bagus lah menurut gue, udah bagus banget. Untuk HP segede gedam yang fiturnya banyak gini sih udah oke. Yang pastinya lebih baik daripada versi sebelumnya. Oke, sebelum kita ke konklusinya, apakah HP ini ada kelemahan selama gue pakai? Gue bakal langsung sebutin aja. Pertama, kelemahannya tadi gue bilang ya, yang agak nyebelin, tapi ya mau gimana lagi, gesturnya ini, gestur kayak gini jelek banget, you know. Tapi sekarang gue udah mulai terbiasa, jadi gue udah nggak pakai gestur-gestur kayak gitu lagi. Terus yang kedua yang gue kurang suka, penempatan speakernya. Ini hanya nitpick sih, tapi penempatan speakernya di sini, jadi gue harus adaptasi. Tapi selain itu sih, gue nggak ada keluhan sama sekali. Overall, gue suka banget HP ini. Ini juga nggak terlalu berat ya, nggak seberat 14 Pro Max karena terbuat dari titanium. Dan untuk konklusinya sih, kalau misalnya kalian lagi nyari HP Android yang bisa segala, terus kalian ingin HP resmi ya, HP resmi itu tuh kuncinya. Kalau misalnya kalian ingin HP yang non resmi, banyak yang kameranya lebih bagus, kayak Vivo X100 Pro, itu menurut gue kameranya lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari HP resmi yang Android, yang benar-benar rata kanan semua, bagus A sampai Z, S24 Ultra menurut gue masih jadi king-nya di harganya. Cuma memang, ini menurut gue bagus banget. Jadi, ada satu hal yang gue suka juga, yaitu dari video decoding. Kalian bisa nge-pause kapan aja kalau nge-video ya. Ini fitur yang pastinya banyak HP Android bisa, tapi Apple nggak bisa. Nggak tahu kenapa Apple tolong bisa. Tapi ya, itu salah satu fitur yang gue kenapa suka Android. Good Lock juga banyak kustomisasinya. Menurut gue, kustomisasi Good Lock cocok banget buat orang awam yang nggak suka ngotak-ngatik sampai ke USB debug atau developer option gitu, atau nge-root HP. Good Lock adalah alternatif yang bagus untuk orang awam yang ingin kustomisasi lumayan dalam. So that's pretty good. Samsung, dan overall gue rekomend banget HP ini. Yang pastinya gue rekomend banget HP ini untuk HP flagship, karena yang pastinya ini nggak ngembun ya. Karena yang pastinya HP ini nggak kayak HP merek sebelah tuh yang warna oranye yang ngembun-ngembun nggak jelas padahal nggak diapa-apain. Jadi itu udah positif lah ya. Dan oke, daripada gue ngejek-ngejek nanti ngambek lagi para Mi fans. Anyway, cuma segitu aja videonya. Thanks for watching. Kalau bisa kalian ada pertanyaan, tinggal komen aja di bawah. Gue pasti jawab. Ini video udah kelamaan. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.